Selamat bertemu kembali di channel saya, Siotang Online Official. Di sini saya akan membahas mengenai informasi dan transaksi elektronik atau ITE bagian 3, yaitu tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik atau ITE ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Mengenai dasar hukum pembahasan mengenai informasi dan transaksi elektronik ini telah saya jelaskan cukup lengkap ya pada video bagian 1 mengenai materi yang sama ya. Untuk itu saya tidak akan mengulangi lagi dalam video bagian 3 ini. Untuk menyingkat waktu ya, dan bagi yang ingin mengetahui dasar hukum itu secara lengkap ya, silakan menonton dan mengikuti video bagian 1 tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Silakan ya. Baiklah, kembali saya mengawali ya, menjelaskan pengertian atau pengertian frasa yang berkaitan dengan pembahasan informasi dan transaksi elektronik ya, supaya dapat kita pahami ya lebih baik. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, ya tentunya oleh ahlinya ya. Dan data lainnya dengan nama apapun yang merupakan atau termasuk sebagai data elektronik ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer ya, menggunakan jaringan komputer dan atau menggunakan media elektronik lainnya ya. Jelas ya, mungkin dengan 2 penjelasan frasa ini kita sudah dapat mengerti ya mengenai topik bahasan tentang informasi dan transaksi elektronik dengan subtopiknya tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik ya. Saya mulai dengan menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ya. Larangan ini saya himpun menjadi 7 kelompok ya. Antara lain, pertama ya, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak ya. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan ya, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan antara lain yang melanggar kesusilaan atau perjudian atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya, atau pemeriksaan dan atau pengancaman ya.
Itu satu. Kesatu ya, pertama ya. Kedua, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak ya, melakukan hal-hal sebagai berikut ya. A. Dilarang menyebarkan berita bohong atau hoax ya, yang menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ya. B. Dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ya, atau rasa permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara ya. C. Dilarang mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ya, jelas ya? Ketiga, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan hal-hal sebagai berikut ya. A. Dilarang mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ya. B. Dilarang mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ya. C. Dilarang mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan ya. D. Dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain ya, kecuali yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ya. E. Dilarang melakukan intersepsi atau penyadapan atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari dalam, ke dalam, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan ya. Keempat ya, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan hal-hal sebagai berikut ya. A. Dilarang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik ya. B. Dilarang memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak ya. C. Dilarang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan cara apapun suatu informasi dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan
terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan ketentuan, maksud kami dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, ya. D. Dilarang melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ya. Kelima, ya. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki suatu perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan, atau suatu sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu, yang ditujukan agar setiap elektronik menjadi dapat diakses. Maksud kami, agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan untuk memfasilitasi perbuatan dimaksud pada kelompok larangan yang telah diuraikan pada bagian pertama dan sampai keempat tadi, ya. Keenam, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan seperti yang sudah diuraikan pada bagian kelima tadi di dalam wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah jurisdiksi Indonesia mengenai yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, ya. Ketujuh, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, ya, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik, ya. Kemudian larangan-larangan tadi, ya, itu ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan pidana, ya. Yaitu mengenai tindak pidana dalam dalam informasi dan transaksi elektronik dan saksinya. Ini yang mau saya uraikan, ya. Tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik dan sanksinya, ya. Sebelumnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam membahas materi mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik ini, ya, akan saya jelaskan dengan cara meresumekan ketentuan pasal-pasal pidana, ya, informasi dan transaksi elektronik, bukan dengan mengutip redaksi asli pasal-pasal tindak pidana ITE dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuannya saya buat demikian supaya lebih mudah dipahami, ya, oleh para pendengar yang menonton YouTube ini, ya. Dan tindak pidana itu saya kelompokkan menjadi 18 kelompok, ya, yang dapat saya jelaskan berikutnya, ya. Pertama, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, ya, dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, ya. Atau, ya, apabila perbuatan tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, ya, dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Wah, sungguh berat, ya. Atau perbuatan tadi apabila perbuatan itu dilakukan oleh korporasi, ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Jadi 2/3 dari 6 tahun, 2/3 dari 1 miliar, itu tambahannya, ya. Kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, ya, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan tadi, ya, mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar, ya. Atau apabila perbuatan tadi, ya, dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Ya, 2/3 dari 6 tahun tambahannya dan atau 2/3 dari 1 miliar, ya. Itu sebagai tambahannya. Ketiga, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, ya, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750.000 rupiah. Nah, ini adalah delik aduan, ya, yang barusan saya sebutkan, ya, merupakan delik aduan. Jadi bukan apa, kalau tidak diadukan tidak dapat diproses, itu artinya. Atau apabila perbuatan tadi, ya, mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan tadi lagi, ya, dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750.000 rupiah ditambah 2/3-nya. Keempat, ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah, ya. Atau, ya,
apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Atau lagi ya, apabila perbuatan tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ditambah 2/3-nya ya. Kelima ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong ya, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ya. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara ya, paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah ya. Atau ya, apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ditambah 2/3-nya ya. Keenam ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak ya menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disebut SARA ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Atau apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ditambah 2/3-nya. Ketujuh ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750.000 rupiah. Atau apabila perbuatan itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah ya. Atau ya, apabila perbuatan itu tadi ya dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750.000 rupiah ditambah 2/3-nya ya. Kedelapan ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah ya. Atau ya, apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak
12 miliar rupiah, ya. Atau ya, apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah ditambah sepertiganya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional dan otoritas penerbangan dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Atau lagi ya, apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Kesembilan, ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah ditambah sepertiganya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional dan otoritas penerbangan dan atau yang digunakan untuk layanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah ditambah 2/3-nya. Atau apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Ke-10, ya, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanannya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah, ya. Atau lagi, ya, apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, ya, maka dipidana dengan pidana penjara
paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah ditambah sepertiganya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, dan otoritas penerbangan dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Atau apabila perbuatan itu dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Ke-11, ya. Kecuali intersepsi atau penyadapan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, atau setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik dari ke di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan ataupun maupun yang menyebabkan perubahan, adanya perubahan, ya, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah ditambah sepertiganya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, dan otoritas penerbangan dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah ditambah 2/3-nya. Atau apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Ke-12, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, ya, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah
ya. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar, ya. 12 miliar rupiah. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah ditambah sepertiganya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan keuangan, lembaga internasional, dan otoritas penerbangan dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah ditambah 2/3-nya. Ke-13, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, ya, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah ditambah sepertiganya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, dan otoritas penerbangan dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Atau, ya, apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Ke-14, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, ya, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik, maka dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain,
maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah ditambah sepertiganya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan keuangan, lembaga internasional dan otoritas penerbangan dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah ditambah 2/3-nya. Ke-15, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah ditambah sepertiganya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional dan otoritas penerbangan dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah ditambah 2/3-nya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah ditambah 2/3-nya. Ke-16, ya. Kecuali ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki suatu perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau yang secara khusus dikembangkan, ataupun suatu sandi lewat komputer, kode akses atau hal sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses, yang masing-masing untuk tujuan memfasilitasi perbuatan. Saya ulangi, yang masing-masing untuk tujuan memfasilitasi perbuatan antara lain: A. Pendistribusian dan atau pentransmisian dan atau perbuatan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan ataupun memiliki muatan perjudian ataupun memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ataupun yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, ya. B. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, ya. Atau C. Menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan ataupun sara. Atau D. Mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Atau E. Mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, ya. Atau F. Mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Atau G. Mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Atau H. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Atau I. Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Atau J. Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Atau K. Memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, ya. Atau L. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maka, ya, semuanya itu tadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, ya, dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Ya, 12 miliar rupiah. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah ditambah sepertiganya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, dan otoritas penerbangan, dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah ditambah 2/3-nya. Atau apabila perbuatan itu tadinya dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah ditambah 2/3-nya. Ke-17, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan perubahan, penghilangan,
pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, ya, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau yang digunakan untuk layanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah ditambah sepertiganya, ya. Atau apabila perbuatan itu tadi ditujukan terhadap komputer dan atau sistem elektronik serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik pemerintah dan atau badan strategis termasuk lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, dan otoritas penerbangan, dan atau yang digunakan untuk layanan publik, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah ditambah 2/3-nya. Atau apabila perbuatan itu tadi dilakukan oleh korporasi, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah ditambah 2/3-nya, ya. 18, ya. Terakhir, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah ditambah sepertiganya. Itulah mengenai ketentuan-ketentuan pidana dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam informasi dan transaksi elektronik, ya. Jelas, ya? Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenessesa@gmail.com, ya. Len di situ tanah, ya. Yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.